Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita melanjutkan mubahasah kita, masih menanggapi pidato yang disampaikan di Mabes Polri. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin yang membahas tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya ulangi sedikit bahwa ayat al-yauma akmaltu lakum mempunyai dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, memang Allah telah menyempurnakan agamanya dengan cara menyempurnakan semua hukum-hukum agamanya. Pemahaman yang kedua, Nabi mendapatkan atau diberi ayat al-yauma akmaltu lakum ini seolah-olah diberi isyarah bahwa tugasnya memang hampir selesai. Seingat saya sekitar 80-83 hari setelah turunnya ayat ini Rasulullah kapundhut. Akan tetapi menurut pendapat saya yang sudah saya sampaikan kemarin, dua pendapat ini tidak saling bertentangan. Yang menjadi masalah, ada seseorang yang berpendapat ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum menunjukkan bahwa Rasulullah sudah hampir selesai olehnya menjalankan tugas tablighur risalah, sehingga dia tidak mengakui kalau Islam merupakan agama yang belum sempurna. Menurut dia Islam belum sempurna. Dengan argumentasi bahwa Islam masih memperbolehkan milkul yamin, masih memperbolehkan jual beli perempuan, masih memperbolehkan jual beli manusia, karena dalam Al-Quran belum diterangkan untuk yang jual beli manusia. Untuk yang milkul yamin memang Al-Quran menghalalkan. Itu argumentasinya dia, kenapa dia mempunyai anggapan Islam belum sempurna. Maka kemarin sudah saya jelaskan, sehingga tidak ada alasan untuk mempunyai pemahaman bahwa Islam belum sempurna. Kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang argumentasinya dia. Islam memperbolehkan atau menghalalkan milkul yamin.
Sebelum saya menjawab, terlebih dahulu saya ingin bertanya, sebenarnya Anda menyampaikan Islam merupakan agama yang belum sempurna itu karena kebodohan Anda atau karena ingin bersilat lidah? Kalau karena ingin bersilat lidah, maka saya ingatkan berulang kali, ini saya ingatkan lagi, berhentilah untuk bersilat lidah, berhentilah untuk guru-guru. Ingatlah Allah telah dawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran beserta keterangan yang terkandung dalam Al-Quran sudah dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu berhentilah. Juga ada ayat qul fa'tu bi suratim misli qul fa'tu bi suratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Yakinlah itu, kalau kamu ingin bersilat lidah, memutarbalikkan fakta keterangan Al-Quran, enggak akan mampu, karena ini sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merawatnya ila yaumil qiyamah. Akan tetapi kalau kau berbicara demikian itu karena memang belum paham, maka pada kesempatan ini saya ingin mencoba menerangkan. Semoga kamu mendapatkan pencerahan bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Oh, kok kamu mau menerangkan orang yang bergelar master agama, apalagi profesor, padahal kamu orang desa, kamu tamatan SD. Sekalipun saya tamatan SD, orang desa, saya tetap ingin mencoba menjelaskan, barangkali yang berbicara Islam belum sempurna karena Islam menghalalkan milkul yamin. Maka saya ingin menjawab di sini. Bahkan saya malah ragu kalau dia masih mengatakan ini. Saya malah ganti bertanya, layakkah orang yang berkata itu diberi gelar master agama, apalagi profesor? Menurut saya enggak tok akalnya orang kayak gitu kok diberi gelar master agama. Sekarang saya jelaskan tentang milkul yamin. Agar pemahaman kita utuh, mari kita belajar bersama-sama. Milkul yamin qoblal Islam, terus milkul yamin indal kafirin, terus milkul yamin indal muslimin. Agar kalau kita paham dengan utuh, maka akan memberi keputusan yang
benar. Kalau kita memahami sepotong-sepotong, maka keputusan yang akan kita ambil ya akan sepotong-sepotong, bisa dikatakan salah. Milkul yamin sebelum Islam itu bisa apa? Karena ada orang lemah diperbudak orang kuat. Coba kita ingat sejarahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya bilang, uqtulu Yusuf awit rohuhu ardu yahlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Sebagian saudara usul, qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Buang saja Yusuf di sumur nanti, biar diambil orang yang lewat. Setelah diambil orang lewat, kita jual kepada yang mengambil. Ini apakah tidak namanya memperbudak orang yang aslinya tidak budak? Terus kemudian budak dikarenakan tawanan perang. Nah, tentang budak tawanan perang, coba kita ingat-ingat apa yang terjadi di Bani Israel. Rajanya berkata, la uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum ajma'in. Terus mari kita pelajari milkul yamin yang ada di Mesir sebelum Islam. Kita pelajari di Yunani, Eropa, di Perancis, Eropa, Britania Raya, Eropa, secara umum di benua Eropa. Mereka menganggap bahwa milkul yamin tidak ubahnya seperti hewan, bahkan lebih hina nek dibanding ke hewan. Bagaimana tidak? Kalau kita mempelajari sejarahnya milkul yamin yang ada di kerajaan yang saya sebutkan tadi, terkadang karena salah sedikit dibakar hidup-hidup, terkadang dibunuh, kemudian dimutilasi, dagingnya diberikan untuk ngasih makan wuhus. Sampai-sampai bumi yang kita tempati melihat kejadian itu menangis, merintih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat siksaan yang sangat keji. Kita juga ingat sejarah mereka. Kalau ada orang yang hur merdeka menikah dengan milkul yamin, maka orang hur, orang merdeka yang menikah dengan milkul yamin, dengan amat, langsung diputus. Berarti hur yang menikah milkul yamin dianggap milkul yamin. Itu juga catatan. Kalau sejarah ini barangkali orang yang berkata milkul yamin dianggap aib menurut agama Islam, menurut pemahaman dia,
Coba kita ingat-ingat sejarah di Indonesia yang hanya baru berlampau 1 abad 2 abad yang lalu, atau kata lain setengah abad yang lalu. Negara kita dijajah oleh siapa? Maka pasti kamu ingat dijajah orang Eropa. Bagaimana mereka menganggap penduduk asli Indonesia. Kita ingat sejarah Romusa. Bagaimana mereka menganggap kita seolah-olah kita ini hewan. Setelah kamu tahu sejarah Romusa, setelah kamu tahu penyiksaan orang-orang Eropa yang kamu anggap beradab, saya ulangi lagi, menurut kamu orang Eropa yang kamu anggap beradab, bagaimana mereka menyiksa warga Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia. Pertanyaan saya yang lebih tajam, apa agamanya penjajah? Apa agamanya penjajah Indonesia? Perlu diingat, perlu dicatat. Saya kira Romusa menjadi bukti, kerja paksa menjadi bukti bahwa mereka lebih tidak manusiawi dibandingkan Islam. Itu milkul yamin yang terjadi di luar Islam. Sekarang saya menjelaskan milkul yamin di dalam Islam. Kecuali kita buka tafsir Munir juz 1 halaman 150, kita juga nanti mari kita pelajari At-Tasyri' wa Falsafatihi. Kita pelajari kitab At-Tasyri' wa Falsafatihi. Islam datang untuk menyelamatkan, diantaranya untuk menyelamatkan milkul yamin dari tindasan peradaban sebelum Islam. Pandangan Islam bagaimana tentang milkul yamin? Coba kita pelajari hadis. Abidukum ikhwanukum, hambamu, kalau menurut dia milkul yaminmu, ikhwanukum, saudaramu, ja'alahumullahu tahta aidikum, hanya saja Allah menguasakan kepada kamu. Karena milkul yamin itu saudaramu, atwa'imuhum, berilah makan, mimma ta'kulun, seperti makanan yang kamu makan. Wa albisuhum mimma talbasun, berilah pakaian yang sejenis dengan pakaianmu. Wala tu'adzibu ibadallah, jangan menyiksa hamba-hambanya Allah. Itu ajaran Islam. Ada hadis lagi, man kana lahu jariyah fa'allimha wa ahsinha wa tazawwajha wa kana lahu ajroni. Barang siapa mempunyai milkul yamin, maka didiklah
wa ahsinha, pergauli dengan baik, wa tazawwajha, kawinkanlah kalau sudah masanya. Kurang baik bagaimana Islam ini? Disuruh mengawinkan. Karena apa? Inna khodamakum ja'alallahu lakumul wilayah alaihim. Milkul yaminmu itu sudah dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang engkau menjadi walinya. Berarti milkul yamin dianggap sebagai anaknya sendiri. Juga kita pelajari sejarahnya Umar bin Khattab dan milkul yaminnya Umar bin Khattab ketika pergi ke Baitul Maqdis. Pada saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dalam Umar bin Khattab pergi ke Baitul Maqdis disertai milkul yamin, membawa unta satu, bergantian. Pertama Umar naik, milkul yaminnya nuntun. Ketika milkul yamin sudah saya, Umar turun, milkul yamin disuruh naik. Milkul yaminnya ganti, yang naik unta, Umar yang nuntun, padahal Umar khalifah. Sampai masuk Baitul Maqdis. Pada saat masuk Baitul Maqdis, Umar sedang mendapat giliran nuntun unta, hambanya atau milkul yaminnya yang numpak unta. Sampai panglima perangnya orang Islam yang ada di Baitul Maqdis diingatkan, seingat saya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dipapak Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada saat itu Umar nuntun unta, yang naik unta budak. Sempat diingatkan oleh Abu Ubaidah, wah nanti kalau konangan orang Baitul Maqdis. Jawabe Khalifah Umar, ojo omong ngono. Lam yakul ahadun zalika qabla. Ning perjalanan mau gak ana wong ngomong ngono. Wa qad kunna adzallun nas wa ahqaruhum. Saya ini pada waktu belum masuk Islam hina-hinanya orang. Fa'azzanallahu bil Islam. Ketika saya masuk Islam, saya dimuliakan Allah. Wa mahma talabna al-'izza min ghairihi azallalnallah. Ketika aku mencoba mencari kemuliaan di jalur selain jalurnya Allah, saya malah hina. Untuk itu biarlah saya begini. Kita pelajari Ali bin Abu Thalib. Bagaimana Ali bin Abu Thalib memperlakukan budaknya atau milkul yaminnya. Ali ngendikan, inilah akhjalu min nafsi
idista'badtu rajulan yaqulu rabbi Allah. Bagaimana saya menganggap dia ini seorang budak, wong dia juga menyembah Allah seperti aku menyembah Allah, berarti dia saudaraku seiman. Kita pelajari Usamah bin, sejarahnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid iki maula, bekas budak tapi sudah dimerdekakan. Usamah yang bekas budak, ammarahun Nabi ala jaisin azimin fihil ansor wal muhajirun wa ajla'us sahabah. Usamah bin Zaid yang notabene bekas budak, pada saat Rasulullah Usamah diangkat menjadi salah satu panglima dalam pertempurannya, yang akhirnya karena keburu Rasulullah itu mboten siyos di khalifah dipegang Abu Bakar. Usamah tetap dilanjutkan Abu Bakar dijadikan panglima perang. Islam tanpa memandang itu budak, itu tidak budak. Gitu kalau pengen tahu ya. Kita pelajari lagi Nafi' Maula Ibnu Umar. Dia sekalipun pernah menjadi budak, karena alim tetap dihormati sebagaimana layaknya orang alim tanpa memandang dia sebelumnya budak. Seperti lagi sejarahnya Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dia alim. Sekalipun pernah menjadi budak karena alim, dia tetap dihormati layaknya orang alim tanpa memandang asal usulnya. Itu kalau masih kurang cukup dalil itu untuk menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara milkul yamin dengan tidak milkul yamin. Sekalipun seolah-olah itu milkul yamin, ajaran Islam itu disuruh menganggap menjadi saudaranya, menjadi anaknya. Saya bilang menjadi anaknya bagaimana? Karena disuruh menikahkan dan dia yang menjadi wali. Berarti kita disuruh menganggap itu sebagai anak. Kemudian tidak hanya itu, Islam juga berusaha untuk menghilangkan milkul yamin. Mung teorinya Islam sedikit demi sedikit, karena milkul yamin pada saat Islam datang itu sangat kuat di tradisi orang Arab dan sekitarnya, bahkan sampai Eropa. Itu tradisi yang sudah kuat. Karena tradisi yang sudah kuat, Islam tidak menghilangkan langsung, tapi sedikit demi sedikit. Kita ingat caranya diantaranya ketika ada kafaratul qutlil mu'min. Diterangkan surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa
ala ayyasaddaqu al-ayah. Kafaratul yamin diterangkan surat Al-Maidah. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Yang ketiga kafaratul zihar diterangkan di surat Mujadalah. Walladzina yuzhiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qulu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa al-ayah. Itu caranya Islam menghilangkan milkul yamin dari sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, orang Islam juga dianjurkan untuk memerdekakan budak dengan sukarela. Ayyuma mu'min a'taqa mu'minan fid dunya a'taqallahu ta'ala bikulli 'ulwin minhu 'ulwan minan nar. Kita pelajari sejarahnya Sultan Muayyad Mahmud Al-Mahmudi tahun 815. Karena kayanya setiap budak dibeli. Alhamdulillah akhirnya tidak ada budak di dunia Islam. Tapi setelah itu, coba kamu lihat orang Eropa yang menjajah Indonesia tadi, menganggap penduduk asli Indonesia apa? Seperti layaknya budak. Itu coba diangan-angan. Siapapun kamu, kalau tidak tahu Islam, jangan berbicara tentang Islam, siapapun kamu. Apalagi kok ngaku-ngaku master agama. Maaflah, saya nggak mau ikut-ikutan memberi titel master agama. Apalagi kok profesor setelah saya tahu. Kalau kemarin karena saya belum tahu, ya masihlah menganggap ente profesor. Tapi kalau sekarang melihat kesalahan demi kesalahan yang akibatnya fatal, ayat am hasibtum an tadkhulul jannah, pemahamannya kamu putar balikkan. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pemahamannya kamu putar balikkan. Kalau sekali lagi, kalau kamu memutarbalikkan karena ingin bersilat lidah, takutlah. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya aku Allah pasti merawat az-zikra. Takutlah akan itu. Dan semakin kamu menyerang pemahaman Al-Quran, maka semakin kelihatanlah kebodohanmu. Mosok kamu master agama, kamu profesor, kok dengan mudahnya argumenmu dikalahke wong desa sing pendidikane SD isino mandek aibmu genra ketok. Belange genra ketok akeh mandeko yo mandek. Karena apa? Jangan khawatir. Orang Islam memperlakukan
milkul yaminnya seperti itu karena sebagaimana ajaran Rasulullah, karena mempunyai keyakinan sebagaimana yang sudah saya terangkan di edisi kemarin ya, di edisi Islam belum sempurna benarkah. Maka saya mohon kiranya kaum muslimin berkenan untuk fal yuraji'hu, kama istilah Fathul Wahhab ya kama sabaqo. Ya. Kemudian kalau kamu ingin menghajar orang Islam dari situ, jangan harap terpengaruh. Kemarin sudah saya jelaskan saya menerangkan ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Opane apa? Yaufir lakum dzunubakum. Opane apa meneh? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Begitu itu zalikal fauzul azim. Makanya muspro nek jenengan kepengin ngoyak-ngoyak Islam, muspro berhentilah. Juga ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, ajaran Islam begitu indahnya, kita disuruh ihsan, bagus sama Allah. Ay ahsinu bihima bil qiyam bi khidmatihima wa bisa'yi fi tahsili matalibihima wal infaq alaihima. Kurang api opo ajaran Islam. Wa adami tahsinil kalam ma'ahima wa adami syahri silah alaihima wa adami qatlihima walau kana kafiroini. Kurang baiknya apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha Hanzalah an qatli abihi Ibnu Amir ar-Rahib wa kana musyrikan wa kana yauma idzin waqtal qital, ketika bertempur berhadapan dengan bapaknya. Hanzalah menang, akan dibunuh, dilarang Rasulullah, karena itu bapakmu jangan kau bunuh. Kurang api apa kuwi ning perang. Ya. Dan ini banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Wa qul rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfir lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat napa niku? Surat Isra. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Surat Luqman. Aduh, baiknya ajaran Islam. Wa bidzil qurba, dengan kerabat kita juga silu bisahibil qurabah min akhin aw amin aw khalin aw nahwi dzalik wal yatama ay ahsinu ilaihim birifqi bihim wa yamsurasahum
wa bitarbiyatihim wa hifdzi amwalihim, sampai Rasulullah ngendikan ana wa kafilul yatama fil jannah, saya beserta orang yang bertanggung jawab, yang menanggung anak-anak yatim, pasti masuk surga bersama aku Rasulullah. Ajaran Islam. Wal masakin, ajaran Islam juga mengajarkan ay ahsinu ilaihim bisodaqoh, kita bantu orang-orang miskin. Kalau pada saat itu kita tidak mampu, bagaimana ajaran Islam? Ar-radil jamil, ditolak tapi dengan sopan santun. Wal jari dzil qurba, tetangga yang sekaligus saudara, dibaiki. Wal jaril junubi, tetangga yang kebetulan tidak saudara tapi rumahnya dekat, baik. Wasahibi bil jambi, teman kerja, teman ngaji, teman sekolah harus baik. Wabni sabil, ibnu sabil, ada orang terlantar, harus kita rawat yang baik, minimal 3 hari itu hak mereka. Lebih dari 3 hari itu dihukumi sedekah. Wa ma malakat aimanukum ay ahsinu ilal khodam minal abid wal ima ilma malik. Al-Quran dawuhake kita harus apa? Harus baik dengan milkul yamin. Baiknya bagaimana? Seperti orean saya tadi di atas, dianggap anaknya, makan bersama, jenis makanannya sama, berpakaian dengan pakaian yang sama. Bagaimana tidak indah? Bagaimana itu kamu anggap aib, kamu anggap kurang, kamu anggap menjadi penyebab belum sempurnanya Islam. Aduh, cetekmen, kalau berbicara pelajarilah dulu. Kalau ingin bersilat lidah, berhentilah. Wa inna lahu lahafizun. Akan tetapi wahai saudaraku, saya kira sudah paham ya. Wahai saudaraku, saya tetap meminta orang yang mengatakan Islam belum sempurna karena masih menghalalkan milkul yamin, orang itu tetap cucunya Nabi Adam, tetap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap baik hati dengan dia, karena baik hati dengan dia itu termasuk jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum yang kemarin saya terangkan ada 3, juga termasuk roja'na min jihadil ashur ila jihadil akbar. Untuk itu mereka berbicara apa, kita berusaha untuk menjelaskan. Setelah itu kita berusaha ikhlas, mintalah ampunan kalau mereka salah menurutnya Allah. Semoga Allah memaafkan, semoga Allah berkenan memberi hidayah sehingga tidak mengulanginya lagi. Begitu juga kita semua, semoga selalu mendapatkan hidayahnya Allah sehingga bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kita bisa jihadun nafsi dengan baik, akhirnya yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Amin Allahumma amin. Ghafarallahu lana dzunubana wa satara uyubana wa ja'alal jannah maswana
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.